Pada pembahasan sebelumnya, kalian telah belajar mengenai keberagaman. Nah, bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman? Salah satu cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman yaitu dengan cara kerjasama. Tahukah kalian apa itu kerjasama? Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tidak ada sikap-sikap yang mendukung kerjasama tersebut. Berikut adalah contoh sikap yang dapat mendukung kerjasama. 1. Sikap saling menghargai. 2. Saling menghormati satu sama lain. 3. Sikap saling membantu. 4. Sikap toleransi. Kita harus selalu menjaga hubungan dengan sesama sebaik-baiknya, tak terkecuali dengan orang yang beda agama. Hal ini yang disebut dengan toleransi. Toleransi beragama berarti saling menghormati terhadap pemeluk agama lain. Nah, berikutnya, sikap-sikap yang dapat merusak kerjasama, antara lain, sikap mementingkan diri sendiri, tidak mau menerima masukan dari orang lain, sikap merasa paling benar, dan sikap tidak peduli terhadap sesama. Bentuk kerjasama dalam masyarakat, yang pertama, hidup rukun. Yang kedua, tolong-menolong. Dan yang ketiga adalah gotong royong. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa buka buku tema kalian halaman 75. Tugas mengerjakan tabel. Pada tabel 2.7 menuliskan bentuk dan manfaat kerjasama. Sebelumnya kita sudah belajar materi tentang bunyi. Bunyi dapat merambat melalui beberapa medium, yaitu benda padat, cair, dan gas. Tapi, apakah kalian tahu kenapa kita bisa mendengar bunyi? Kita bisa mendengarkan bunyi karena kita mempunyai indera pendengaran. Indera pendengaran pada manusia adalah telinga. Ya, telinga selain digunakan untuk mendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Dari telinga, kita bisa mendengarkan beberapa macam bunyi. Contohnya adalah bunyi dari alat musik tradisional, yaitu kolintang. Apakah kalian tahu bagaimana cara kerja telinga kita sehingga bisa mendengar bunyi tersebut? Untuk mengetahuinya, mari sama-sama kita simak video berikut. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggoti. Secara bersama mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Dari video tersebut, kita dapat mengetahui
bahwa telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Dari 3 bagian tersebut berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi, dan saluran Eustachius yang berfungsi meneruskan gelombang bunyi menuju bagian yang lebih dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari alat keseimbangan tubuh, saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput atau koklea yang berfungsi untuk mengubah impuls dan diteruskan ke otak, serta untuk menjaga keseimbangan tubuh. Agar bagian-bagian telinga kita berfungsi dengan baik, maka kita harus merawat telinga kita. Yang pertama dengan membersihkan telinga dengan benar. Lalu hindari kebiasaan mengorek telinga, jaga telinga tetap kering, hindari suara yang terlalu keras, dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Jika kita tidak merawat telinga kita dengan baik dan tidak menjaga kesehatannya, maka akan timbul beberapa penyakit yang akan menyerang telinga kita. Ini ada beberapa penyakit yang biasa dialami oleh manusia. Yang pertama, tidak bisa mendengar atau disebut tuli. Yang kedua, infeksi telinga tengah atau bisa disebut conge. Dan yang ketiga adalah tinnitus, bunyi berdenging pada telinga. Telinga merupakan indera pendengaran manusia yang sangat penting. Oleh karena itu, kita harus merawatnya dengan baik agar telinga kita dapat berfungsi dengan baik dan terhindar dari penyakit. Sekarang, mari kita buka buku paket kalian halaman 80. Kerjakan bagian ayo berdiskusi. Selamat mengerjakan. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.